Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya pada siang hari ini. Pak Guru akan memberikan atau pada siang hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Namun sebelumnya ya, kesepakatan kelas ini ya Pak Guru membuat atau berkolaborasi dengan salah satu guru mata pelajaran yang ada di kelas ini, yaitu Pak Rahmat Hidayat ya. Beliau mengajar mata pelajaran IPA ya. Kenapa Pak Guru melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran? Karena seperti yang kalian ketahui bahwa Pak Guru ataupun saya ini adalah salah satu guru bimbingan dan konseling yang tidak mempunyai jam khusus di kelas. Sehingga untuk membuat kesepakatan kelas ini, Pak Guru harus melakukan kolaborasi dengan salah satu guru mata pelajaran. Dan pada hari ini ya, Pak Guru berkesempatan berkolaborasi dengan Bapak Rahmat Hidayat ya, guru mata pelajaran IPA. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita membuat kesepakatan kelas ya, Pak Guru ingin memberitahukan ya, atau ingin memaparkan apa itu kesepakatan kelas. Ya, kira-kira di antara kalian ada nggak yang sudah mengetahui atau apa arti dari kesepakatan kelas? Ya, silakan. Kesepakatan yang dibuat oleh teman-teman sekelas dan guru. Iya, kesepakatan kelas ini adalah ya, di dalam kesepakatan kelas ini ada yang pertama maksud, tujuan dan yang pertama itu adalah kesepakatan kelas tadi, seperti apa yang Pak Guru tanyakan kepada siswa. Ya, ada teman kalian yang menjawab ya, kesepakatan kelas itu adalah berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Ya, sehingga harapan Pak Guru dan harapan kalian itu ya bisa menjadi sebuah kesepakatan ya untuk diterapkan dalam kelas. Ya. Baik, selanjutnya anak-anak ya. Ya, tujuan dari kesepakatan kelas kita ya adalah ya, kesepakatan dengan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan praktik baik dan budaya disiplin positif di kelas. Ya, hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menyebalkan. Ya. Ya, sehingga nanti kesepakatan yang kita buat itu ya, itu adalah harus kita laksanakan ya, demi efisiennya belajar mengajar di dalam kelas kita ya. Selanjutnya anak-anak sekalian ya, tadi sudah Pak Guru paparkan maksud, tujuan. Yang ketiga adalah langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Ya, yang pertama ya, guru mengajak murid memikirkan dengan hati-hati tentang keinginannya tentang kelas ini ya. Kelas kita ini ya ibaratnya rumah kita. Ya, dan kita semua ini adalah anggota dari keluarga tersebut ya. Sehingga bagaimana ya cita-cita kita, angan-angan kita supaya kelas kita ini ya tercipta
kelas yang harmonis, yang nyaman, ya, sehingga proses belajar mengajar itu ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Terus selanjutnya yang kedua, ya, guru meminta murid menuliskan apa yang siswa sekalian pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Ya. Terus selanjutnya yang ketiga, ya, murid menuliskan tentang kelas impian dalam bentuk kalimat positif. Ya, tanda kutip ya, menulis bentuk kalimat dalam bentuk kalimat yang positif. Kita sebisa mungkin atau harus menghindari dari kata-kata yang negatif. Ya, nanti kata-katanya Pak Guru akan tampilkan. Ya, di sebelahnya itu sudah ada Pak Guru siapkan kertas buffalo. Ya, nanti siswa sekalian itu bisa menempelkan ya apa saja ya yang menjadi keinginan kalian ya supaya nanti bisa menghasilkan kesepakatan kelas. Ya. Nah, sekarang ya. Ini adalah ada beberapa contoh tentang kalimat negatif dan kalimat positif yang nanti kita akan gunakan dalam membuat kesepakatan kelas. Ya. Di sebelah kiri kalian itu ya ada kalimat negatif. Sebelah kanan adalah kalimat positif. Ya. Contoh yang pertama, ya. Kalimat yang negatif itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Sementara kalimat positifnya itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, dilarang masuk kelas tanpa salam. Terus kalimat positif mengucapkan salam bila masuk kelas. Jangan mengganggu teman, ya. Bisa kita ganti dengan saling menghormati. Nah, ini artinya ya kita ya intinya di dalam membuat kesepakatan kelas itu ya kita menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Ya. Bisa dipahami? Iya. Ya. Itulah ya maksud, tujuan dan langkah-langkah dalam membuat kesepakatan kelas. Ya. Sekarang Pak Guru akan membagikan ya, kertas posit. Ya, di dalam kertas ini ya Pak Guru akan membagikan kertas posit ini untuk kalian tulis, nanti akan ditempelkan pada kertas di papan tulis yang Pak Guru sudah siapkan. Ya. Jangan takut, silakan tuliskan apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang menjadi keinginan kalian. Ya, silakan ditulis, dituangkan di sini, baru ditempelkan. Nanti kita akan mengambil ya atau mengambil beberapa kalimat atau beberapa tulisan kalian ya untuk kita rumuskan menjadi kesepakatan kelas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Pak Guru akan bagikan satu persatu ya. Silakan kalian tuliskan apa yang menjadi keinginan kalian semua. Ya, tulis di kertas ini ada untuk ditempelkan ya, ada lemnya. Tulis yang tidak ada lemnya. Ya. Yang ada lemnya untuk ditempelkan. Ya. Saya minta dulu, ada pertanyaan? Ada. Nggak menulis kalimat positif dan kalimat negatif dalam satu kertas?
Tadi Pak Guru sudah mengatakan ya bahwa dalam pembuatan kesepakatan kelas ini ya sebisa mungkin kita menghindari kata-kata negatif. Ya, kalaupun sudah ada dalam pikiran kalian itu, ya ada kalimat positif, silakan tuangkan saja kalimat yang positif. Tapi kalau belum ada kalian menemukan kata-kata yang positif, bisa silakan kalian tulis apa saja yang ada dalam pikiran itu. Ya, nanti kita bahas bersama. Ya, baru kita rumuskan menjadi satu kesepakatan kelas. Bisa dipahami? Ya, silakan dituliskan dulu apa yang ada dalam pikirannya. Sudah. Ya, apa yang menjadi keinginan kalian silakan dituliskan. Dituangkan semua dulu dalam kertas. Ya, sudah ada yang sudah selesai? Ya, Pak Guru silakan maju sudah. Ya, satu persatu ya. Satu persatu silakan maju. Di depan dulu silakan. Silakan maju tempel di sini. Atau di papan tulis mana? Enggak apa-apa di sini dulu. Ya, nanti untuk tulisannya. Ya. Ya, silakan. Yang lain yang sudah silakan. Ya. Ya, silakan. Di sini. Lagi di bawah. Bisa di atas atau bisa di samping. Baik, sudah semua? Sudah. Ya. Baik, ada beberapa kalimat yang sudah ditulis oleh kalian, ya. Guru akan membacakan. Ada yang pertama, saling menghormati satu sama lain. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Anak sekalian, ya, kita lanjutkan. Ya, dari beberapa kalimat yang sudah kalian tulis dan sudah kalian tempelkan di atas, ya, ada beberapa kalimat atau kata yang sama. Namun, ya, kita ambil, ya, atau kita sepakati hanya satu kalimat yang diambil. Ya, baik yang pertama, ya, Pak Guru ambil, ya, ada yang menulis mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ya, apakah bisa disepakati? Bisa. Ya, setiap
siswa yang masuk itu harus mengucapkan baik. Kesepakatan kita yang pertama adalah mengucapkan salam ketika yang kedua Pak Guru mengambil membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Bisa disepakati? Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga menghormati guru dan teman. Bisa disepakati? Menghormati guru dan teman. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, tertib dalam kelas. Tertib dalam kelas ini pada saat mata pelajaran berlangsung tidak boleh ganggu teman dan sebagainya. Tertib dalam baik anak-anak sekalian, kita sudah mempunyai atau ada 5 kesepakatan yang kita hasilkan pada ini. Pak Guru bacakan. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi atau aksi nyata dari modul 1.4 calon guru penggerak. Modul 1.4 ini adalah budaya positif. Dari modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. 1.4 ini adalah budaya positif. Kembali Pak Indra. Di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 6 topik. Ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Yang restitusi pertama ini
posisi kontrol guru. Yang keenam restitusi, yang kedua, tiga restitusi. Nanti kita akan bahas lengkap pada kesempatan ini. Nah, sekarang pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ya, sebelum kita memasuki materi, ya, pertanyaan pemantiknya adalah setuju atau tidak setujukah kita? Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, dari ketiga pertanyaan ini semua Bapak Ibu memberikan jawaban setuju. Ya, nanti kita akan kupas habis, bahas satu persatu Bapak Ibu. Ya, rata-rata selama ini Bapak Ibu sudah dan pernah melakukan ini dan menganggap bahwa memberikan hukuman, pemberian hukuman hal positif, pemberian penghargaan itu akan membuat atau meningkatkan motivasi siswa. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya benar. Terus, ya. Sekarang kita masuki perubahan paradigma. Ya. Contoh kegiatannya, ya, kegiatan di tangan, ya. Ada A dan B atau Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Ya. Dari simulasi ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Ya, selanjutnya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Ya. Ada dua kolom, yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol pilihan. Ya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Itu berkaitan dengan tadi permainan tadi Bapak Ibu, ya, kepala tangan. Terus yang kolom kedua, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu teori kontrol atau pilihan. Itu yang positif Bapak Ibu, ya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Semua perilaku apapun yang kita lakukan itu adalah memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang sesungguhnya hanya Bapak Ibu atau diri sendiri yang bisa mengontrol diri masing-masing. Yang ketiga, yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah. Yang kolom teori kontrol pilihannya adalah model berpikir menang. Ya. Terus kan? Nah, tadi manfaatnya Bapak Ibu, ya. Kita harus memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita. Ya. Sesuatu yang paling berharga harus kita berpegang teguh. Ya. Maknanya adalah walaupun ada berjuta rayuan, ya, ada paksaan dari orang lain, ya, tetapi kalau sudah menjadi keyakinan kita, ya, kita harus berpegang teguh. Ya.
Karena yang mengontrol atau yang menguasai diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Baik Bapak Ibu, ya. Sekarang kita memasuki disiplin. Ya. Apakah makna disiplin? Ya. Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, sehingga ya Bapak Ibu dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu, ya Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan terhadap siswa itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita sebagai guru yang menyelesaikan masalah siswa. Tapi di sini adalah kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Contoh, kira-kira dari kesalahan yang pernah kamu lakukan tadi, ya, kira-kira ya apa yang bisa kamu lakukan ke depannya, ya, untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Silakan, ya, berikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, ya itulah 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Ya, jadi harapannya kita sebagai guru itu berada pada posisi yang kelima, sebagai posisi manajer. Ya, lanjut Pak. Nah, ini kelanjutannya Bapak Ibu, ya. Biasa pernyataan tadi, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kita siapa yang mengatakan? Ya, tadi terkaitkan dengan 5 posisi kontrol. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi Bapak. Ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker di tengah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, posisi kontrol tadi Bapak Ibu, ya, yang poin kelima itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Inilah posisi manajer. Lanjut. Nah, ya, tadi saya kecewa sekali itu adalah posisi pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan terakhir itu adalah penghukum. Lanjut Banda. Ya, lanjut ke segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ya, maka bacakan sebentar Bapak Ibu, ya. Kita lanjut ke segitiga restitusi, ya. Setelah tadi kita menghadapi masalah siswa, ya, kita bisa lanjutkan ke segitiga restitusi. Di mana pada segitiga restitusi ini adalah, ya, yang pertama validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Nah, menstabilkan identitas. Ya, di sini, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Lanjut Banda. Nah, sekarang validasi kebutuhan. Ya, di dalam validasi kebutuhan ini adalah membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Ya, apakah itu power, kekuatan, freedom, love and belonging, fun atau survival. Ya, di sini biasanya guru berkata,
Ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ya, ini adalah validasi kebutuhan Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya, ini menanyakan keyakinan. Ya, biasanya guru berkata, apa kira-kira ya nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini untuk menanyakan keyakinan Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Iya, selesai Bapak Ibu. Jadi, ya, sebelum saya tutup, ya, saya mengucapkan terima kasih ya atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ya bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa kita terapkan pada kegiatan kita sehari-hari. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.